Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kalau boleh dunia agak mendekat ya, biar gak terlalu jauh kelihatannya ya. Ya, enaknya nyender memang ya. Jangan ketiduran aja. Alhamdulillah, hari ini kita masih menjalankan ibadah Ramadan. Hari ini hari berapa ya? 15. Ya. Hari ke-15. Berarti nanti malam kita kunut ya, dalam witirnya itu. Alhamdulillah, berarti sudah separuh jalan kita masuk di bulan Ramadan. Gak terasa ya, sudah 15 hari, tinggal kurang lebih 14 hari kita di bulan Ramadan ini. Waktu yang tersisa semoga tetap menjadi amal soleh bagi kita, tetap dalam semangat beribadah, dalam kebaikan, dalam segala hal-hal yang membawa kita kepada kemenangan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, tema kita kali ini adalah tentang menggapai Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu bahwa Lailatul Qadar adalah salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Dalam hal ini adalah pertama, salah satu keistimewaan yang diberikan adalah kewajiban berpuasa, di mana kita berpuasa 1 bulan dari 12 bulan, yang berarti bahwa 11 bulan lambung kita bekerja dan 1 bulan lambung kita beristirahat. Ibarat mobil, maka ini adalah bengkel perawatan, maintenance, atau kalau di dalam istilah pesawat, overhaul. Yang kedua, ada momen di mana kita di dalam Ramadan ini lebih fokus beribadah. Salah satu bentuk lain daripada puasa adalah kita tidak makan siang. Maka yang kita lihat di dalam perkantoran semacam ini, pada sholat zuhur orang tidak terburu-buru keluar dari masjid. Ada waktu untuk membaca Quran, zikir, bahkan mendengarkan kajian. Ini satu hal yang positif. Yang berikutnya
Keistimewaan dari puasa ini adalah dengan kosongnya perut kita, maka kita tidak memikirkan makanan, tapi memikirkan hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Karena ternyata banyak orang yang memikirkan makanan dan menghabiskan waktu. Kita tahu bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang berburu kuliner, ya, sampai jalan sekian jauh, macet-macet hanya untuk mendapatkan makanan yang dia suka. Nah, ini di dalam Ramadan tidak terjadi. Dan banyak lagi kebaikan lain, yaitu kepekaan sosial, banyak bersedekah dan sebagainya. Nah, salah satu di antara keistimewaan di dalam Ramadan ini, malamnya kita juga diminta untuk qiyamul lail, ya, qiyamul, yaitu melakukan sholat sunnah setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu namanya qiyamul lail. Sholat apapun yang dilakukan, sholat sunnah apapun yang dilakukan setelah isya dan ba'diyahnya sampai menjelang subuh, itu namanya qiyamul. Mau itu sholat hajat, mau itu sholat tasbih, mau itu sholat yang lain-lain termasuk sunnah mutlak. Dan jika dilakukan setelah tidur, maka dia bisa dinamakan sholat tahajud. Bedanya tahajud bukan tahajud, bukan karena waktu malamnya, tapi karena setelah tidur. Jadi kalau nggak sempat tidur, bisa tahajud nggak? Sebagai istilah tahajud tidak bisa, karena tahajud hubungannya dengan tidur. Tapi keistimewaan tahajud tetap bisa dilakukan, namanya sholat qiyamul, atau kita namakan sholat hajat atau sholat apapun, silahkan saja. Nah, para hadirin sekalian, dari malam-malam Ramadan itu yang 29 atau 30 itu, ada satu malam yang sangat istimewa, satu malam yang luar biasa, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Malam itu bernama malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebagaimana di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, ila akhir ayat. Kalau boleh masihnya dimana? Agak ada dingin. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yaitu menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, ya, bukan menurunkan dari langit kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika malaikat Jibril membawa ayat pertama Iqra, ya, Iqra, bukan itu. Tapi Al-Quran diturunkan secara gelondongan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nanti dari situ malaikat Jibril akan membawanya secara bergantian atau berurutan sampai 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Nah, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya gimana 1000 bulan? Yaitu malam Lailatul Qadar, kalau beribadah di malam itu, maka nilainya lebih utama daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun kurang lebih 83 tahun. 83 tahun.
Karena di sekalian 83 tahun lama atau sebentar? Mungkin banyak dari kita yang umurnya nggak nyampe 83 tahun, betul? Kata Rasulullah, a'malu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit kata Nabi yang melampaui 70. Yang di atas 70 itu kata Nabi nggak banyak. Ya. Dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 83 tahun itu sangat lama. Ditambah umur kita yang ada, kalau kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, misalnya, ya, nanti saya kasih tipsnya Pak, ya, saya kasih tipsnya supaya kita kebetulan dapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita berbuat kebaikan di malam itu, apapun bentuknya, kita baca Quran 1 juz malam itu, maka ketika malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka sama dengan kita membaca, pahalanya membaca Al-Quran selama 83 tahun non-stop setiap malam. Kalau di malam Lailatul Qadar itu kita sedekah, maka sama dengan kita sedekah di malam selama 83 tahun setiap malam. Begitu semuanya. Karena itu orang kemudian mendapat berusaha mencari Lailatul Qadar. Ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunlah seluruh malaikat dan roh. Ar-roh di sini adalah disebut malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan salam sampai terbitnya fajar. Para hadirin sekalian, malaikat itu turun berbondong-bondong dari langit ke bumi. Padahal langit itu di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, la yabqa shibrun, apa itu? Arba'u asabi illa wa fihi malakun yasjud. Tidak ada di langit itu 4 jari, jarak 4 jari begini, kecuali di setiap sudut langit itu, ya, itu ada malaikat. Jadi langit kita ini Pak, penuh malaikat semua. Penuh. Lebih banyak dari semua makhluk yang ada. Lebih banyak daripada jin, lebih banyak daripada bintang-bintang. Ini langit kita, langit itu pokoknya mulai menapak dari bumi, dari tanah, itu langit namanya. Ya, kita ini di lantai 5 sebetulnya udah di langit ini. Ya, ini kita udah di langit ini. Cuma kan dari dalam gedung nggak kelihatan. Jadi semua ma fawqal ardi itu langit. Dan di situ semua kata Nabi tidak tersisa 4 jari kecuali ada malaikat semua. Mungkin di gedung ini juga banyak malaikat. Ya. Dan semua malaikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi semua, begitu banyaknya, begitu sempitnya. Maka salah satu makna daripada Lailatul Qadar, ya, al-qadru bimakna sempit. Qadrun bimana sempit. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan, meluaskan rezeki dan mempersempitnya.
Jadi qadar yang biru salah satu maknanya adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena malaikat berturun semua ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Hanya kita yang tidak bisa menyadari, tidak bisa merasakan kehadiran malaikat. Yang kedua disebut Lailatul Qadri. Al-Qadru itu artinya keagungan, kebesaran. Maka disebut Lailatul Qadar karena di malam itu begitu agungnya sehingga malaikat Jibril pun turun ke muka bumi bersama para malaikat. Malam yang istimewa itu namanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar kaitannya dengan qadar, yaitu takdir. Ya, takdir. Di mana orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan jadikan hidupnya, takdirnya menjadi baik. Ya. Yang pegawai mungkin dapat promosi jabatan, ya. Yang bisnis barangkali dapat kekayaan yang luar biasa. Yang bernuntut ilmu barangkali akan menjadi seorang ulama yang hebat. Ini semua adalah salah satu daripada dampak Lailatul Qadar. Dan semua para sahabat digambarkan ya sampai apa? Sampai berdebat, berbicara tentang kapan Lailatul Qadar. Ya. Nah, di dalam hadis yang kita kenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena berharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa